السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena merekalah orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, berulang kali Allah memanggil kita, tapi sebagian kita merasa tidak pernah dipanggil. Sebagian kita mungkin mendengar panggilan itu, tapi dia tidak datang tatkala dipanggil, menunjukkan pembangkangan dan ketidaktaatan kepada panggilan. Padahal panggilan dari atasan,
panggilan dari komandan, kita taat dan patuh. Tapi tatkala Allah yang memanggil, banyak di antara kita yang mengabaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, rugi adalah kata-kata yang menakutkan bagi kita. Tatkala kita seharusnya untung, tapi ternyata kita mendapatkan kerugian yang besar. Usaha bangkrut, di PHK, atau keuntungan yang diharapkan ternyata berakhir dengan kebuntuan. Kalau kerugian itu terjadi di dunia, kita bisa merubahnya. Berapa banyak orang yang rugi puluhan miliar, tapi selang setahun 2 tahun dia mendapatkan keuntungan puluhan bahkan ratusan miliar. Bagaimana kalau kerugian itu terjadi tatkala kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki? Allah Azza wa Jalla berfirman di sebuah surat yang pendek, yang ana yakin semua yang hadir di tempat ini menghafalnya. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Kata Allah Azza wa Jalla, demi waktu asar atau demi masa secara umum. Kita mendapati Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan potongan-potongan waktu. Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu wal-laili idza saja, dengan waktu malam. Dan Allah bersumpah dengan waktu asar atau waktu secara umum. Kita sebagai hambanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena banyak manusia lalai bahwa modal hidup itu adalah waktu. Yang menjadi prajurit, ada waktu yang ditetapkan dia harus pensiun. Yang bekerja ada waktu di mana dia harus berangkat kerja dan pulang dari tempat kerja. Dan ternyata waktu hidup itu tidak lama. Bahkan kita masih melihat orang-orang yang produktif pun harus dipensiunkan. Udah bukan waktumu lagi. Dan tatkala waktu kita tiba, nggak ada yang bisa kita lakukan. Di ayat ini Allah mengatakan setelah bersumpah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Yang merasa manusia maka dengarkan. Karena pesan ini hanya untuk manusia. Ada manusia-manusia yang Allah sebutkan, ulaika kal an'am bal hum adall. Ada manusia-manusia yang seperti binatang ternak. Wujudnya manusia, tapi sejatinya dia lebih buruk, bal hum adall. Lebih buruk dari binatang. Lahum qulub. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berfikir. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat dan memandang. Semua manusia berada di dalam kerugian. Tidak pandang bulu. Apapun etnisnya,
Setinggi apapun jabatan dan pangkatnya, Allah menetapkan dia berada di dalam kerugian. Illa. Tapi ternyata ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dikecualikan dari kerugian ini? Mereka yang memiliki 4 kriteria. Illalladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Dan iman itu berlandaskan ilmu, bukan ikut-ikutan. Maka kalau bicara ilmu apa yang wajib kita pelajari? Yang pertama ilmu tentang Allah. Yang hari ini kita datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita duduk di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Masjid. Sudahkah kita mengenal Allah Azza wa Jalla? Dari mana kita mengenal Allah kalau kita tidak pernah membaca surat cinta yang Allah kirimkan kepada kita? Al-Quran. Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat Al-Quranul Azim. Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat ciptaannya yang maha dahsyat. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda-tanda kebesaran Allah ada pada diri kalian. Nggak perlu kita keluar rumah untuk melihat tanda keesaan dan kedahsyatan Allah Azza wa Jalla. Jari kita, kedua mata kita. Hari-hari ini kita sering mendengar orang yang harus cuci darah karena ginjal. Sejak lahir kita bawa tuh ginjal. Digunakan untuk mencuci darah yang ada di tubuh kita. Jantung yang berdetak. Tapi terkadang kita masih lupa sama Allah Azza wa Jalla. Dipanggil sama Allah nggak datang. Ciptaan Allah yang lain, gunung yang sampai hari ini menjadi makhluk yang terbesar yang kita lihat di muka bumi ini, yang didaki oleh manusia ke atas. Siapa yang bikin itu? Kenapa gunung itu diciptakan? Menjadi pasak untuk bumi ini supaya bumi tidak bergeser. Tapi kita kadang-kala lupa sama Allah. Asma'ullah al-husna. Ar-Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Sebagian kita sibuk mencari rizki yang bukan di tempatnya. Padahal yang memberikan rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Mungkin sebagian berpikir, oh bekerja baru kita akan kaya. Banyak orang kerja sampai mati tetap miskin. Mati nggak punya rumah. Bukan dia tidak bekerja, dia bekerja. Berkeringat. Tapi tetap miskin. Ada orang-orang yang lupa bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Siapa yang memberikan kesehatan kepada kita? Banyak orang berpikir dokter yang menyembuhkan. Lah, seringkali dokter mengatakan bukan kami yang menyembuhkan. Kami hanya ngobatin. Mau 1000 dokter didatangkan, kalau sang pencipta mengatakan gak sembuh, gak bakal sembuh. Kita harus kenal sama Allah. Kemudian ilmu setelah mengenal Allah bahwa la ilaha illallah, mengenal Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kapan terakhir kita membaca sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW? Siapa yang namanya disebut, dikumandangkan di masjid 5 kali? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa beliau? Tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak orang di tempat kita mungkin
yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, engkau kenal sama Nabi Muhammad SAW? Tak kenal. Berapa kali engkau membaca tentang perjalanan hidupnya, perjuangannya, pengorbanannya, jihadnya? Enggak pernah. Engkau belajar apa selama ini? Yang ketiga, ilmu tentang agama kita. Ya, kita semua muslim dan rata-rata lahir Islam. Kalau bicara agama, yang kita bakal ditanya di kuburan, Madinuk, apa agamamu? Ada 3 tingkatan agama. Yang pertama adalah Islam. Di atasnya namanya iman. Di atas lagi namanya ihsan. Apakah kita sudah mengkaji rukun Islam? Berapa rukun iman? Apakah kita sudah mendalami rukun iman? Atau dulu tatkala kita SD ya kita pernah belajar? Setelah kita lulus, kita berpikir selesai. Ahibati fillah, itu bakal ditanyakan. Dan pertanyaan itu bukan berlandaskan hafalan kita menjawabnya, tapi berdasarkan bagaimana pengamalan kita untuk ilmu kita. Maka setelah Allah mengatakan illal ladzina amanu, yang kedua wa amilus sholihat, beramal saleh. Apa gunanya ngaku Islam? Salat enggak. Sebagian umat Islam mencoreng agama Islam dengan perbuatan. Gimana saya tertarik dengan Islam? Ini loh contohnya orang Islam. Nipu, nggak disiplin, utang nggak lunas. Ini loh contohnya kayak gitu. Karena kita nggak belajar Islam itu apa. Maka pelajari rukun Islam. Tingkatkan ilmu naik ke rukun iman. Kaji, belajar. Selesai belajar lagi. Karena itu yang akan ditanyakan. Kemudian ihsan. Ihsan ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, an ta'budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah azza wa jalla. Engkau kenal sama Allah. Engkau lari menuju kepada Allah azza wa jalla. Kalau nggak mampu, maka yakinlah Allah senantiasa mengawasi. Setelah iman, setelah diamalkan, yang ketiga watawasau bil haq. Kalau cuma beriman, beramal soleh tapi tidak melakukan yang ketiga, tetap rugi. Muslim itu harus saling menasehati. Bukan melihat temannya nggak sholat, oh terserah dia, urusan agama, urusan pribadi dia. Kau bakal ditanya sama Allah, temanmu nggak sholat kau biarkan. Temanmu nggak puasa engkau biarkan, kata engkau itu urusan dia, urusan. Kalau dia ditegur mengatakan, kenapa engkau tegur aku? Apa urusanmu sama aku? Engkau saudaraku. Kalau engkau bukan saudaraku, aku nggak akan tegur. Kalau engkau bukan manusia, aku nggak akan tegur. Seorang Muslim itu watawasau bil haq. Merajalelanya kemungkaran, kemaksiatan, kriminalitas di negeri kita karena ada pembiaran, karena ada manusia yang mengatakan bukan urusanku, urusanmu. Engkau akan tetap merugi kalau engkau tidak mengamalkan itu. Watawasau bil haq. Dan yang keempat, watawasau bis sabr. Kalau engkau jadi orang alim, engkau jadi orang yang mengamalkan, engkau jadi orang yang suka ke masjid, suka baca Quran, orang-orang akan cinta sama engkau. Tapi kalau engkau sudah naik levelnya menjadi orang yang menegur, kalau kemarin engkau orang baik, hari ini engkau menjadi orang yang memperbaiki, engkau akan dibenci sama teman-teman. Engkau gak akan disukai. Kenapa Rasul SAW dibenci oleh kaumnya ketika di Mekah? Dikatakan penyihir.
dukun, apalagi orang gila. 40 tahun beliau dipuji oleh kaumnya sebagai Al-Amin, orang yang baik hati, orang yang terpercaya. Tapi tatkala level beliau naik untuk merubah, menegur dan memperbaiki, semua pujian itu berubah jadi celaan. Maka Allah katakan wa tawasau bis-sabr, kau harus sabar. Nabi Nuh 950 tahun jamaah berdakwah. Maka semua punya kewajiban untuk wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rushidina wa Mustafa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ana tidak akan bosan mengingatkan, karena kita makhluk yang sering lupa. Apa enggak bisa ketika hari Jumat kita mandi, kemudian kita pakai wangi-wangian, lalu kita datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar? Apa enggak bisa? Oh, sibuk! Kau kerjakan sehingga engkau tidak bisa ke rumah Allah. Engkau sibuk dengan rumahmu sejumat sekali, bukan tiap hari. Tak mampu menyisihkan waktu. Engkau tahu nanti jam 11 aku harus ada di masjid, jam 11:15 aku harus ada di masjid. 7 hari kurang 1 jam aku sibuk dengan dunia. Apa enggak bisa aku mengkhususkan waktu itu? Tapi sebagian kita meremehkan rumah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah sama Allah kalian. Yang azab Allah itu pedih. Allah bisa ambil kedua mata yang kita miliki. Bisa kita keluar rumah kita ditabrak, kita diamputasi. Sebagian kawan-kawan kita mungkin pulang dari sebuah urusan dan dia cacat seumur hidup. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok, bukan untuk hari tua. Hari tatkala engkau mati, tatkala rumah yang kau bangun, harta yang kau kumpulkan, semua kau tinggalkan. Hari itu yang harus kita persiapkan. Memang kita sekarang nih, yang datang pertama, yang datang di soft kedua, datang soft yang terakhir, sama aja seakan-akan. Apa bedanya? Enak yang soft terakhir. Assalamualaikum langsung pulang. Ya, hari ini tidak ada bedanya. Tapi tatkala kita dibangkitkan, Allah akan tegakkan keadilan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sebuah amal seberat semut, dia akan mendapati pahalanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun seberat semut itu, dia akan mendapati balasan. Jamaah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Bukan sholat subuh. Sholat sunnah sebelum subuh.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isi. Tapi bukan sekarang balasannya. Akan datang waktu itu dan pasti tidak. Ahibati fillah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.